Selamat sore ya. Ini review lagi ya. Setengah tiga. Ini review lagi buat Toyota Yaris ya, Yaris 2010 menggunakan H4 Cree XHP 50 second generation. Kemarin juga saya baru masang Yaris waktu hari Minggu ya. Jadi Yaris ini pemasangan tinggal PNP, tapi Yaris yang kemarin kita pasang ada trouble di kabel-kabel mobil karena mobilnya bekas terbakar gara-gara pasang HID ya. Yang punya mobilnya bilang pernah terbakar. Waduh, saya bilang serem juga ya. Pasang lampu HID bisa terbakar karena mungkin di kepala akinya itu nggak dipasangin sekring ya. Dia bilang akinya, kotak sekringnya semua habis bagian kanan ya, filter udara juga habis. Nah, oke, kita akan mereview ya. Satu, seperti saya selalu ulang ya, syarat bolam bagus, watt dan looksnya harus gede ya, harus gede nih kita ngomong dulu. Nah, gedenya ini juga bukan artinya gede ya, tapi tetap pakai LED itu lebih hemat. Ini levelnya cuma 30 watt ya, 30 watt, sedangkan bohlam halogen asli bawaan mobil itu 55 watt. Jadi sudah lebih hemat, tapi syarat bolam bagus itu harus watt dan looksnya gede dalam artian jujur ya, to the point. Kalau 30 watt ya bilang 30 watt, kalau 40 watt ya bilang 40 watt, 50 watt ya bilang 50 watt. Jangan di kardus ditulis 120 watt, 100 watt, 80 watt, tapi kenyataannya diukur cuma 20 watt ya. Bagaimana Anda cara mengukurnya? Ya Anda harus beli yang namanya wattmeter ya. Wattmeter ini banyak di online, Anda bisa beli ya, wattmeter DC Anda bisa beli ya. Jadi LED ini kita berbicara apa adanya, to the point, jujur ya. Ini wattnya 30 watt ya. 30 watt itu dari daya konsumsinya menghasilkan terang 3100 lux, diukur menggunakan luxmeter ya. Di sini ada luxmeter ya. Patokannya kita sesuai standar juragan lampu adalah untuk satu lampu halogen mengukur ke situ adalah 1000 luxnya. Sedangkan ini bisa mencapai 3100, artinya 3 kali lebih terang dari halogen ya. Sudah 3 kali lebih terang dari halogen. Pertanyaannya banyak, Pak, bagaimana kalau dibandingkan dengan HID? HID betul lebih terang dari halogen, tetapi levelnya HID kalah terang dengan LED ini. Apalagi kalau Anda beli HID yang cuma harganya 300.000. Itu nggak usah dibicarakan, juga udah pasti kalah terang dengan LED ini. Karena LED ini adalah levelnya level premium ya, level harganya lumayan, bukan abal-abal, bukan barang ecek-ecek gitu ya. Anda kalau beli LED yang levelnya ecek-ecek ya bisa juga HID lebih terang, karena ada harga, ada kualitas, intinya seperti itu. Anda mau beli barang yang bagus, terang, wattnya gede, juga ada harganya ya. Jadi nggak bisa yang harganya murah tapi mau terang ya. Nah, syarat pertama adalah watt dan luxnya gede dan sesuai spesifikasi. Syarat kedua yang saya tambahkan adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Jadi kalau sudah 30 watt ya 30 watt, nyala dari awal sampai akhir 30 watt. Jangan awal nyala 30 watt turun ya, jangan awal nyala 50 watt tapi nanti realnya cuma 25 watt. Banyak ya LED di pasaran seperti itu, awalnya terang. Kenapa sih kok dia bisa awalnya terang terus selanjutnya turun? Ya itu karena orang mengukur watt itu cuman sebentar. Mungkin 10 detik, 20 detik, oh diukur, oh segitu wattnya, oh udah matikan. Nah, jadi pabrikan ada celah di situ. Jadi untuk menipu Anda sebenarnya. Untuk menipu Anda bisa juga satu, di dalam itu kan ada LED, ada driver. Nah, drivernya itu memang sengaja dibikin awalnya terang terus meredup. Bisa juga karena dia ngedrop karena panas, overheat ya. Panas karena overheat. Nanti kita akan bahas di syarat ketujuh soal pendinginan. Nah, syarat ketiga adalah perlu dia bisa di-adjust ya. Penting sekali bisa di-adjust. Adjust ini penting, bro. Jadi jangan hanya bilang wattnya gede, maunya yang terang, tapi kalau nggak bisa di-adjust juga nggak bisa fokus, menyilaukan orang misalnya, atau tidak bisa napak sinarnya di jalan juga percuma ya. Ada bola LED-nya 60 watt tapi kalau fokusnya nggak bagus juga percuma ya. Makanya kita bikin syarat ini saling berkaitan.
Ya, keempat serviceable syarat bonus ya. Chipnya seperti saya sering bilang, chipnya ini bisa diservis. Kalau chipnya yang rusak meredup kita bisa ganti. Selama stok chipnya ada beredar di Indonesia atau beredar di pabrikan ya. Karena saya sudah mendapat pemberitahuan bahwa chip ini mulai langka ya, mulai langka. Syarat kelima adalah bayangan gelap. Nah, bayangan gelap ini tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu gelap. Bayangan gelap ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu gelap. Dan ada hubungan dengan syarat ketiga tadi, adjustable. Jadi bayangan gelapnya jangan sampai dia di center. Jadi masang ini adalah mesti di jam 11 supaya bagian tengahnya ini mendapatkan terang dari chip yang ini. Kalau Anda begini rugi pokoknya, karena ini tipe sorotan samping 4 chip, 2 low beam, 2 high beam bergantian, bukan tipe sorotan atas bawah. Tapi kalau sorotan atas bawah beda lagi ya, penjelasannya atau cara pasangnya ya. Jadi intinya bayangan gelap ini LED kecil, tidak terlalu besar. Syarat keenam adalah tidak storing. LED ini penting bro, tidak storing ya. Dia tidak storing terhadap radio mobil Anda, saya jamin, dan tidak mengganggu peralatan elektronik mobil Anda lainnya. Tidak perlu pakai ada istilah canvas-canvasan. Banyak orang mendeskripsikan LED ya, wah spesifikasinya indah bro tulisannya, tapi kenyataannya pas dicoba begini ya. Banyak pedagang yang nggak suka nih dengan omongan saya, dan banyak yang berkomentar juga black campaign tentang saya jelek karena saya memojokkan merek dia. Padahal kita selalu mereview tidak menyebut merek ya. Banyak pedagang yang merasa tersaingi, banyak pedagang yang merasa barangnya tidak laku gara-gara saya membuat 7 syarat. Apakah LED dia tidak memenuhi 7 syarat itu? Ya berarti boleh dibilang tidak bagus ya. Atau Anda mempunyai standarisasi sendiri syarat bagusnya, silakan komen di bawah, akan kita tambahkan poin-poinnya ya. Sampai saat ini kita menentukan 7 syarat ya. Syarat yang terakhir adalah soal pendinginan. Ini penting bro, soal pendinginan. Karena kenapa? Karena LED itu kalau makin panas makin ngedrop. Jadi driver menghasilkan arus buat menyalakan LED terbuang ke panas. Jadi luxnya, lumennya turun. Seperti itu. Makanya ini penting ya, penting. Nah, Anda jangan lupa kalau masang ininya dulu. Habis ininya dipasang, pasang klip, pasang karet. Ya, pasang karet. Jangan lupa pasang karetnya dulu. Ya, tanpa perlu membobok-bobok karet. Jadi saya jamin pemasangan LED ini sangat PNP tanpa perlu merobek karet. Ya, ingat tanpa perlu merobek karet. Ya, LED ini ada heatsinknya. Heatsink itu ada sirip-siripnya, ada sirip-sirip pembuang. Ya, banyak LED yang tanpa sirip, langsung kipas. Jadi pendinginannya di body. Ini juga pendinginan di body, tapi ada sirip-sirip lebih bagus. Selain itu dia teknologinya sudah double Cooper PCB. Jadi di tengahnya ada batang tembaga untuk pembuangan ya, seperti itu. Nah, perlu diketahui ya kenapa saya ngomong perlu sirip-sirip, karena ya LED ini dipasang seperti ini ya. Di belakang mobil Anda akan dipasang seperti ini. Kipas ini berputar meniup anginnya. Tiup anginnya kalau dia buntu, jadi sama dengan tidak ada peniupan angin. Nah, itu menyebabkan LED itu rusak, meredup, ngedrop. Ya. Nah, LED ini ada heatsink. Jadi angin ini niup ya, dia akan keluar dari pinggir-pinggir sini semua karena kisi-kisinya kelihatan. Karena kenapa? Ininya tinggi. Makin tinggi ininya, makin diameternya makin gede, makin bagus. Jadi Anda harus melihat LED di pasaran, kipasnya diameternya makin gede, RPM kipasnya makin gede, diameternya makin gede, ininya makin tinggi, makin bagus. Ya, to the point, saya ngomong apa adanya. Saya juga sudah request ke pabrikan, tolong dong lu bikin lebih gede supaya pendinginan lebih bagus. Kenapa? Karena di Indonesia macet, di mana-mana macet. Macet itu tidak bergerak mobil Anda. Panas mesin Anda ya di sekitar ruangan mesin saja. Sedangkan LED ini butuh pendinginan. Kipasnya berputar, ditiupnya angin panas. Jadi sama aja dengan Anda membunuh LED. Seperti itu. Beda halnya dengan mobil jalan. Kalau mobil jalan, panasnya akan pergi. Kenapa? Karena tertiup angin dari depan mobil itu jalan. Tapi kalau mobil itu tidak jalan, akan panas. Apalagi mobil Anda mobil Eropa atau mobil yang padat mesinnya. Seperti misalnya Honda itu lebih padat dibandingkan Toyota. Kalau Toyota, Anda buka kap mesin kopong, banyak ruangan kosong. Kalau Honda ya waduh menjelibet ya, padat mesinnya.
Nah, yang padat begitu tidak ada space ruangan, nah kemungkinan lebih cepat panas ya, ruangan itu panas. Nah, sedangkan LED itu butuh pendinginan, dia kena panas, makin ngedrop, makin meredup, makin tidak sesuai speknya. Ya, apalagi dengan heatsink yang ininya pendek. Kalau ininya pendek, artinya ya ini mendem. Ini mendem tanpa ada kisi-kisi di sini. Jadi anggaplah ini mendem begini. Jadi kalau ini mendem, ya angin ditiup, mau tiup kemana nggak bakal keluar, bro. Ya, jadi kipas angin itu meniupkan angin buntu. Makanya kenapa ada orang bilang kok anginnya saya pegang di belakang, ada karena dia buntu. Buntu. Ya, saya ngomong begini karena saya banyak lihat LED. Ya, buntu anginnya buntu, jadi tidak ada peniupan angin. Nah, makanya kenapa LED tersebut gampang rusak, gampang ngedrop, tidak terang segala macem. Ya, makanya ini penting, bro, syarat ketujuh ya. Jadi ada 7 syarat yang saat ini sekarang di April ya 2021. Ya, saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh suka postingan saya, Anda beli LED-nya, kalau nggak suka ya nggak usah beli. Saya orangnya tidak pernah memaksa, ya seperti itu. Jadi heatsink ini penting ya buat peniupan angin, karena kan di depannya ini buntu, tapi masih ada celah dari pinggir. Jadi angin di kipas berputar masih bisa keluar dari pinggir. Tetapi kalau tidak ada ininya, jadi artinya kalau buntu semuanya, jadi artinya kipas muter, angin mau keluar di mana? Jadi tidak ada pendinginan kalau begitu. Sama dengan Anda memasang LED dan terus Anda bunuh dia. Dan terus si pedagangnya bilang garansinya 3 tahun, 2 tahun. Jangankan 3 tahun, Anda pakai seminggu juga pasti rusak itu LED. Ya, rusak terus ganti sekali oke, 2 kali oke, ketiga kali mungkin udah nggak mau ganti itu si pedagangnya. Pasti dia bilang, itu kesalahan mobil lu atau bagaimana. Ya, saya sudah tahu lah. Ya, karena saya bermain lampu sudah 15 tahun, bro. Ya, keluh kesahnya kalau sama pedagang lampu kalau ketemu, wah gue capek, bro, garansinya gitu ya. Kita juga banyak bertemu yang sudah bangkrut, banyak, bro. Teman saya di MGK di Kemayoran bangkrut banyak ya, gara-gara main lampu. Gue mendingan dagang lain deh yang nggak pakai garansi, dia bilang. Dia nggak mau pusing ya, karena kalau lampu itu ada yang garansi. Jadi kalau rusak harus tukar baru, jadi sampah, bro, barangnya. Nah, makanya saya tidak mau bermain yang abal-abal, makanya saya bermain yang udah pasti saja ya, memenuhi syarat. LED di luaran banyak, bro. Teman-teman saya juga nawarin, bro, lu bantu jual gua lah LED-nya ini itu. Cuman ya begitu, nggak memenuhi syarat gimana kita mau jual ya. Ya saya ngomong apa adanya, to the point gitu ya. Kalau saya jelek, saya bilang jelek, bagus, saya bilang bagus ya. Bukan karena ini bagus saya jual ini, saya bagus-bagusin, enggak. Saya juga jual Automac, jual juga Pro 7, jual juga DHP, jual juga Philips ya. Osram sedang negosiasi harganya. Kita juga jual Philips ya. Philips kalau jelek ya kita ngomong jelek, soal bayangan gelapnya gede kok. Masa kita review bagus ya, seperti itu. Padahal saya juga jual Pro 7 juga saya jual. Kalau dia jelek ya dia storing, saya bilang storing. Automac HP saya juga jual storing ya, saya ngomong storing apa adanya ya. Bohlam yang terbaik ya ini, tidak ada masalah sama sekali dari 7 syarat itu. Saya ngomong to the point ya. Ini juga sudah dirajut pakai nilon, driverless, jadi tinggal colok ya. Apa bedanya Anda pasang HID dengan pasang LED? Pasang LED ini tinggal colok, Anda nggak usah ngumpetin balas, nggak usah ngiket balas, tidak perlu pakai kabel relay set, jadi tinggal colok langsung ke soket asli bawaan mobil, selesai ya. Dan dia langsung nyala waktu high beam siang hari, tidak perlu jeda-jeda seperti Anda pakai HID ya. Jadi lebih simple, lebih nggak meribetkan Anda. Jadi pemasangan tinggal PNP ya. Jangan lupa kalau mobil Anda sudah memakai kabel set ini, itu saran saya sebaiknya cabut saja kabel setnya karena tidak berguna ya, tidak berguna, tidak bakal menambah terang ya. Nah, ini low beam, ini Kelvinnya 5500 watt, 5500 Kelvin 30 watt ya, 3100 lux. High dan low bergantian ya. High dan low bergantian. High dan low sinarnya ada perubahan naik, saya jamin ya. Karena banyak yang mengeluhkan juga, Pak, kok waktu saya high beam kok tidak ada perubahan ya. LED-nya pakai LED apa saya nggak tahu, tapi intinya ini barang yang saya jual saya jamin ada perubahan ya. Soal bayangan gelap kita tunjukkan ya. Tidak terlalu gelap ya, tidak terlalu besar juga intinya. Karena kenapa? Chip ini ada lensanya. Chip ini chip nongol, ada lensanya, bukan chip pipi ya. Seperti itu. Ini untuk Toyota Yaris ya 2010 reviewnya. Nah, nanti kita akan review lagi ini di order ini untuk fog lamp Luxio ya.